Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun. Pada hari ini Bapak akan kembali memberikan sebuah materi di sini tentang wawasan Wiyata Mandala. Ya. Jadi harus kita ketahui dulu apa sih wawasan Wiyata Mandala. Nah, kalau wawasan itu adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Artinya kita harus bisa memahami wawasan itu adalah sebuah pemahaman, ya. Jadi pemahaman apapun itu pemahamannya, yang jelas wawasan di sini adalah tentang pendidikan, ya wawasannya. Kemudian wiyata. Nah, wiyata itu adalah pendidikan, ya. Jadi wawasan tentang pendidikan. Kemudian mandala, apa mandala? Tempat atau lingkungan. Jadi bisa disimpulkan wawasan wiyata mandala itu adalah suatu pandangan tentang lingkungan pendidikan, ya. Kalian sekolah di SMP Negeri 5 Pandeglang. Nah, artinya kalau sudah termasuk anggota daripada ataupun orang yang sudah masuk di dalam lingkungan sekolah, artinya orang tersebut harus bisa berperan aktif, ya. Kalian sebagai siswa, peran aktifnya adalah bagaimana menjaga lingkungan sekolah. Contohnya tentang kebersihan, ya. Jadi kebersihan yang pertama adalah kebersihan diri sendiri, ya. Jangan sampai datang ke sekolah bajunya kotor misalkan. Nah, itu jadi harus harus dinetralisir dulu, ya. Dia harus bersih dulu gitu, ya, gitu. Kemudian datang ke kelas, kalau misalkan di kelasnya terlihat kotor, tidak rapi, dibersihkan dulu, dirapikan dulu, gitu. Agar apa? Ketika kita belajar merasa nyaman dan fokus ketika mendapatkan suatu pembelajaran ataupun keilmuan yang dijelaskan oleh guru mata pelajaran, gitu. Kemudian lingkungan kelasnya seperti apa? Nah, kalau misalkan melihat lagi sampah, kemudian rumputnya sudah tinggi, ya mohon, karena sudah termasuk anggota di SMP Negeri 5 Pandeglang, harus peran aktif juga. Pungut sampah, ada tempat sampahnya, masuk ke tempat sampah. Jangan sampai asal. Ketika misalnya kalian beli sesuatu di warung, ya, jangan pampleng jangan gitu, ya. Jadi harus cari nih di mana ini tempat sampah. Nah, masukin ke tempat sampah gitu. Kalau misalkan tidak ada tempat sampah, kamu kantongin dulu tuh sampah, ya. Ketika kalian datang ke rumah, baru dibuang sampahnya ke tempat sampah, ya. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan melihat tentang unsur-unsur yang ada di lingkungan sekolah, sekolah adalah merupakan lingkungan pendidikan, ya. Sekolah manapun, ya, memberikan sebuah pendidikan, ya, pendidikan yang bermoral, beretika. Jadi semua yang bersifat pendidikan akan diajarkan di sekolah, gitu. Karena sekolah itu adalah tempat ataupun wadah untuk kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan pengembangan diri, ya. Seperti tadi misalkan kalian tadinya di SD ataupun di MI, kalian sangat suka tuh dengan pramuka misalkan, ya, gitu. Nah, dikembangkan di SMP ini, gitu, ya. Jadi semakin tinggi, semakin berwawasan, gitu.
seperti itu. Kemudian, nah, di dalam lingkungan sekolah atau ruang lingkup sekolah itu, di situ ada kepala sekolah, kemudian ada dewan guru, ada staf TU, gitu. Ada komite sekolah, ya, gitu. Jadi banyak sekali. Jadi artinya kalian harus mengetahui di sekolah itu ada siapa saja, gitu ya. Jadi kemudian antara guru dan orang tua. Nah, jadi artinya guru di sini dengan orang tua kalian akan bekerja sama. Bagaimana cara menyatukan persepsi ataupun pemikiran dalam mendidik kalian, gitu. Jangan sampai misalkan ketika orang tua kalian menitipkan kalian ke sekolah, kemudian los aja, tidak ada komunikasi lagi. Pas ada komunikasi ketika pembagian rapot, tidak seperti itu, ya. Jadi orang tua juga harus peran aktif. Peran aktif seperti apa, ya? Minimal 1 minggu sekali menanyakan kepada wali kelasnya yang ada di sekolah, bagaimana perkembangan anaknya di sekolah, apakah mengalami kemajuan ataupun seperti apa. Itu harus ditanyakan, ya. Jadi peran orang tua juga harus intens, ya, terhadap anaknya, gitu. Jangan masa bodoh, gitu. Sudah dimasukkan ke sekolah sudah masa bodoh. Nggak boleh seperti itu, ya, sebagai orang tua. Kemudian warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Nah, jadi sebagai siswa dan siswi harus menjaga nama baik sekolah, ya, kapanpun dan dimanapun. Artinya apa? Ketika akan melakukan sesuatu itu harus berpikir ulang, ya, apakah ini akan mengakibatkan atau mencoreng nama baik sekolah atau tidak, gitu. Jadi harus berpikir luas, ya, gitu. Misalkan contoh, ya, kami misalkan dewan guru tidak tahu kamu misalkan di luar merokok, misalkan, ya, tidak ketahui sama kami. Kemudian ada masyarakat yang lihat. Nah, secara tidak sadar kalian sudah mencoreng nama baik sekolah, gitu. Itu adalah salah satu contoh yang yang mengakibatkan citra sekolah turun. Nah, ya makanya harus menjaga citra sekolah kapanpun dan dimanapun. Kemudian sekolah harus bertumbuh pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga. Nah, ini artinya sekolah tidak akan menjadi apa-apa kalau misalkan tidak ada dukungan, ya, baik dari lingkungan dekat sekolah ataupun dari lingkungan yang lainnya, gitu. Artinya semua harus bekerja sama, harus berkomitmen bagaimana menjaga lingkungan sekolah agar tetap eksis, tetap maju dan sebagainya, gitu, ya. Kemudian sekolah dan fungsinya. Nah, sekolah itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalian di sekolah diajarkan tentang ilmu pengetahuan. Contoh misalkan matematika, kemudian IPS dan sebagainya, dan ada juga teknologinya TIK. Nah, nanti di TIK itu yang tadinya tidak bisa mengoperasikan komputer, nanti kalian diajarkan di situ bagaimana mengoperasikan komputer, mematikan komputer, menghidupkan komputer, ya. Jangan sampai ketika mematikan komputer kalian siram pakai air, nggak boleh, ya. Nanti bagaimana, rusak seperti itu, ya. Jadi artinya kalau misalnya kita sudah mempunyai ilmunya, ya, akan baik-baik saja, gitu.
Jadi ilmu itu akan menuntun kita kemanapun kita berjalan, gitu ya, seperti itu. Kemudian sekolah juga mempunyai pandangan hidup atau kepribadian. Jadi kalau sudah menjadi siswa-siswi SMP Negeri 5 Pandeglang harus menjaga kepribadiannya, ya, gitu. Yang tadinya contoh kecilnya adalah ketika kalian di SD atau di MI datang ke sekolahnya itu pagi, gitu ya. Jangan sampai ketika kalian di SMP datangnya siang, gitu. Jadi harus hal-hal yang baik itu jangan ditinggalkan, tapi ditingkatkan, ya, gitu. Kemudian jangan sampai terpengaruh juga sama orang lain, ya. Ketika misalkan kalian kan di SMP itu di satu kelas, tidak semuanya misalkan teman-teman asal sekolah kalian, tapi kan dari sekolah asal yang lain, gitu ya. Ada misalkan dari MI, dari SD dan sebagainya, ya, gitu, yang sebelumnya kalian tidak ketahui. Nah, makanya harus harus mawas diri, ya, gitu. Ketika ada teman yang mengajak kebaikan, kamu ikuti. Kemudian kalau misalkan ada yang mengajak ketidakbaikan ataupun jelek, kalian jauhi, ataupun bisa jadi kalian mengajak, ya, kepada orang tersebut untuk menjadi orang yang baik, gitu. Itu yang lebih baik. Selanjutnya adalah kemampuan berkarya, ya. Jadi fungsi sekolah itu memberikan kemampuan berkarya. Bagaimana berkarya, ya? Karena kan di sekolah juga ada mata pelajaran prakarya, ya. Nanti kalian akan misalkan diajarkan cara membuat bunga ataupun kreativitas yang lainnya, sehingga kalian mempunyai kemampuan yang baru. Nah, itu adalah sebuah karya oleh kalian sendiri, gitu. Jadi makanya ikuti dan pahami apa yang diinstruksikan oleh guru tersebut, ya, seperti itu. Kemudian ada ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ya, betul. Jadi tidak hanya siswa yang belajar, tapi guru juga belajar. Kok Pak, guru juga belajar? Kan udah pintar. Nah, artinya begini, siswa belajar, ya, dari guru. Guru juga belajar dari siswa. Kok bisa seperti itu? Guru juga, jadi begini, guru belajar bagaimana memahami siswa, ya. Karena kan setiap siswa pasti akan berbeda-beda. Ada yang seperti misalkan ini, itu, gitu. Jadi seorang guru juga belajar di situ, gitu ya. Memahami keadaan siswa, misalkan yang tadinya rajin jadi malas, kenapa ini, gitu kan, akan dicari tahu tuh, ya kan. Itu juga sama, guru lagi belajar, gitu, seperti itu, ya. Kemudian tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras, ya. Jadi semua yang sudah mempunyai umur yang pas, ya, ketika masuk SMP dia harus belajar, gitu. Karena belajar itu dari kita lahir sampai ke yang lahat itu belajar, gitu. Jadi tidak hanya di rumah, tidak hanya di sekolah, tapi dimanapun kita harus belajar, ya. Belajar apa? Belajar hal-hal yang baik, ya. Karena kalau hal-hal yang buruk akan menjadi hal yang negatif buat diri kita ke depannya, gitu. Ini adalah sebuah proses yang mana kalian yang harus jalani. Ketika ada sesuatu hal yang berat, kalian coba cari solusinya, gitu. Itu. Jadi semakin kita
terbebani semakin akan kuat kalau misalnya kita bisa menghadapinya, gitu ya. Selanjutnya adalah tentang prinsipnya, ya. Prinsip sekolah. Jadi prinsip sekolah di sini adalah mencegah masuknya paham sikap dan perbuatan secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antar sesama karena berbeda suku, agama, asal usul atau keturunan, nah, dan ekonomi. Nah, artinya begini. Jadi di sekolah itu kan eh, kalian berlatar belakang berbeda-beda, ya kan? Misalkan, mohon maaf, ada yang misalkan anak petani, anak anak pejabat misalkan, anak guru dan sebagainya, profesi apapun ya, gitu. Di sekolah penilaian kami terhadap siswa siswi sama, tidak akan dibedakan, gitu ya. Nggak mungkin misalkan ya si ini mah si A misalkan anak pejabat harus dibedakan misalkan, gitu, harus lebih eh, apa namanya lebih apa lebih dispesialkan, enggak. Jadi apapun latar belakangnya, apapun agamanya, ya, apapun keturunannya, tetap di sekolah sama. Yang membedakan adalah bagaimana siswa dan siswi itu belajar aktif atau tidak, gitu. Rajin datang ke sekolahnya atau tidak, dan sebagainya. Itu adalah penilaian kami, gitu. Kalau dalam segi yang tadi dibicarakan, ya, bukan jadi patokan kami, ya, gitu. Maka jangan minder kalau misalkan anak petani, anak buruh dan sebagainya, jangan minder, ya. Semakin ini semakin kuat kalian, semakin mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar lebih keras lagi, gitu ya. Yang tadinya misalkan ketika di SD itu kalian belajar kemudian banyaknya main, tapi sekarang di SMP banyak belajar, gitu ya. Jadi sedikit main, gitu. Itu harus coba ditingkatkan motivasi belajarnya. Agar apa? Biar kedepannya, ya, yang tadinya orang tuanya misalkan petani ataupun buruh ataupun apapun, ya, terangkat derajatnya oleh kalian karena kalian sudah sukses, sudah bisa menyenangkan orang tua. Nah, itu ya. Jadi makanya jadi siswa walaupun orang tuanya petani, tetap kalian harus lebih semangat belajarnya. Seperti itu. Ya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa gue sampaikan. Nanti kita akan ketemu lagi di apa di waktu yang berbeda, ya. Tetap semangat, jangan, yang jelas jangan kendor belajarnya walaupun masih dalam masa pandemi, ya. Jadi jangan lupa ingat 5M, memakai masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, dan melakukan mobilitas, ya. Tetap semangat belajarnya, sekali lagi tetap semangat belajarnya, jangan kendor, oke? Pokoknya seperti itu. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.